Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Temanggung yang terdiri dari Saya Rianto dari SD Negeri 1 Kertosari, Kabupaten Temanggung. Saya Miftahul Anwar dari SDN Kebundaran, Kabupaten Temanggung. Dan saya sendiri Noni Hidayati dari SD Negeri Purwosari 1 Kabupaten Temanggung. Kami akan menayangkan video tentang hasil praktek kami tentang coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Bu Nuni. Siang Pak Anwar. Bagaimana keadaan Bu Nuni? Alhamdulillah luar biasa. Saya sangat bahagia sekali Pak bisa berjumpa dengan Pak Anwar. Ya. Bu Nuni, hari ini saya dengar bukan di masyarakat coaching. Iya. Di sini saya sebagai observer Bu Nuni ingin bertanya nih, kira-kira dari Bu Nuni sendiri tujuan untuk melaksanakan coaching ini apa sih Bu Nuni? Tujuan untuk melaksanakan coaching ini saya itu ingin sebenarnya Pak mengembangkan kompetensi saya untuk mengcoaching rekan sejawat saya dan tentunya rekan sejawat saya bisa memudahkan permasalahan itu dan menemukan solusi menurut versinya dia. Iya. Dari tujuan Bu Nuni tadi tentunya kan proses coaching ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya Bu Nuni. Iya. Jadi ada prinsip, ada alur, ada tujuan. Tadi Bu Nuni sudah menyampaikan tujuannya. Prinsip apa yang bisa Bu Nuni gunakan nih untuk meng-coaching ini? Untuk prinsipnya tentu saja saya menggunakan 3 prinsip coaching. Ada kemitraan, nanti bagaimana bisa saya meng-coaching rekan sejawat saya, kemudian ada proses kreatif menimbulkan kreativitas dari coachingnya, kemudian yang terakhir itu memaksimal kompetensi. Nah, apa sih yang dimiliki kompetensi apa yang dimiliki dari si coaching ini, bagaimana dia bisa menimbulkan kompetensi ini, karena kadang pun ya Pak kita tidak menyadari kompetensi yang kita miliki ya sebenarnya yang sangat bisa untuk dikembangkan menjadi yang lebih baik lagi. Iya. Tentunya Bu Nuni sudah memahami prinsip-prinsip tadi ya. Iya. 3 tadi. Kemudian dalam proses pelaksanaan proses coaching ini tentunya Bu Nuni masih ingat ya tentang alur yang digunakan, yaitu alur delta. Bisa diceritakan ya Bu Nuni apa saja? Ya, untuk proses coaching nanti saya menggunakan alur delta sesuai dengan urutannya. Kita menanyakan tujuan dari coaching ini seperti apa, kemudian mengidentifikasikan masalahnya supaya kita ketika si coaching ini mencari solusinya itu sudah sesuai apa belum dengan apa permasalahannya. Kadang pun kita tanpa mengidentifikasi langsung memunculkan solusi-solusi ini. Nah, yang ketiga itu ada rencana aksi dari hasil dari hasil coachingnya itu, yang setelah saya meng-coaching nanti dia itu bisa memberikan aksi nyata seperti apa, kemudian ada tanggung jawab dari coaching ini, nanti coachingnya tanggung jawab apa sih yang akan diambil gitu. Baik. Jadi Bu Nuni sudah menjelaskan secara runtut ya tadi tentang alur yang akan Bu Nuni gunakan dalam proses coaching ini. Iya. Nah, Bu Nuni tentunya di dalam proses coaching nanti ini ada kompetensi yang akan dikembangkan. Kira-kira Bu Nuni sebagai coach apa saja kompetensi yang dikembangkan dalam proses coaching? Untuk proses coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi present, kemudian menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ada 3 tadi. Iya, ada 3. Nah, dari 3 itu kira-kira apa kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan? Untuk kompetensi yang lebih spesifiknya, saya ingin mengembangkan satu, memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian menjadi pendengar yang aktif atau yang baik ini. Oke, jadi Bu Nuni ingin mengambil kompetensi pertanyaan berbobot dan pendengar yang baik. Nah,
kira-kira indikator apa yang diinginkan Bu Noni saat coaching ini berhasil seperti itu? Untuk indikator sebagai acuan keberhasilan coaching ini, saya harapannya itu coaching itu bisa menemukan solusi atau mewujudkan atau menciptakan solusi ini sesuai dengan kondisi yang coaching alami begitu Pak. Oke, terima kasih Bu Noni. Semoga nanti dalam proses coaching bisa berjalan dengan lancar dan tentunya nanti kita bisa bincang lagi. Iya. Oke, silakan bisa melakukan coaching, bisa memanggil Pak. Pak Rianto, mohon maaf bisa kasih sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rianto apa kabar? Alhamdulillah sehat Indonesia. Alhamdulillah. Pak, ini saya kemarin itu dengar sama dari teman-teman katanya Pak Rianto ini sekali curhat dengan saya itu kenapa Pak? Ada yang mau ingin diobrolin itu? Ya, sebenarnya saya ya dikatakan hal ini salah juga bukan, tapi ya terkait dengan yang saya curhatkan ini, saya mencari masalahku terkait dengan diri saya atau benar diri saya. Nanti akan saya sampaikan terkait dengan saya itu apa ya, perasaan saya itu lagi nggak enak. Coba Pak, tarik nafas dulu Pak. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Satu kali lagi tarik nafas yang dalam, tahan, keluarkan. Apa sudah lebih baik Pak? Tenang sekali. Iya, Alhamdulillah. iya. Itu senang saya. Iya, saya bisa ketawa Bu. Oh iya, Iya, alhamdulillah. Gimana Bu? Pak, dari pertemuan ini kita ngobrol-ngobrol santai saja ya Pak. Iya. Tujuannya ini hendak dicapai sama kalian itu apa? Tujuan saya ini Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari apa yang menjadi unek-unek atau benak saya nanti Bu. Terus nanti kita setelah kita ketemu ini saya bisa happy gitu Bu, bisa bahagia, saya bisa lega itu. Iya. Oke, amin. Nanti semoga tujuannya bisa tercapai ya. Insya Allah Bu, amin. Iya. Kira-kira ini Pak yang dialami Pak Rianto itu seperti apa sih, dan nanti tujuannya dari yang dialami ini mau bagaimana arahnya? Begini Bu, kan Bu Nani sendiri kan tahu kemarin saya kan barusan melaksanakan akreditasi ya di tanggal 3 dan 4 itu. Nah kebetulan kan pas hari kedua saya kan ditunjuk sebagai itu tuh mengajar atau praktek mengajar di kelas. Dan saya kelas atas kelas 4 dan yang kelas satunya itu anak itu. Saya sedikit ada ganjalan sih Bu, ketika setelah saya melaksanakan melaksanakan pembelajaran di benak saya ada perasaan yang gak enak, karena gimana ya, mana perasaan gak enak belajar. Perasaan yang gak enak seperti apa ini Pak? Iya, gimana ya, kalau dibilang itu masalah ya bisa, tapi kalau bukan ya soalnya terkait dengan pembelajaran sesuatu. Iya. Kemarin saya tuh mendapat teguran dari Pak siswa itu, intinya seperti itu. Pak siswa itu kan setelah membersamai saya di kelas praktek pembelajaran itu ada sedikit kata-kata yang kurang enak menurut saya di saya itu. Terus ini makanya saya perasaan saya itu masih terganjal itu. Iya, masih terganjal gitu ya Pak. Iya. Nah Pak, dari obrolan kita yang ini kira-kira nanti apa ukuran keberhasilan dari permasalahan Pak ini? Ukurannya saya berharap bahwa kita dengan ngobrol seperti ini, saya berhasil saya bisa mendapatkan solusi. Jika saya bercurhat dengan Bu Noni, nanti apa yang Bu Noni sampaikan atau mungkin keluar dari saya sendiri itu saya, karena kan kita sharing itu saya ya seperti itu harapan saya. Nah nanti dalam kesempatan yang indah ini, kira-kira nih apa yang dimiliki oleh Pak Ri, atau kesempatan apa sih yang dimiliki Pak Ri untuk saat ini untuk menyelesaikan permasalahannya Pak Ri? Kesempatannya sih saya itu
kepengen saya mengutarakan masalah saya itu tadi itu yang sedikit yang sudah diceritakan itu, terus hal itu nanti saya mendapat flashback atau umpan balik yang sebegitu ya, setidaknya bisa melegakan hati saya itu. Iya. Dari posisinya Pak Yanto untuk saat ini, kira-kira skala untuk keberhasilan atau melegakan perasaan hatinya Pak Yanto ini dari 1 sampai 10 itu berapa? Itu sudah hampir ke angka 8. Iya, sudah awalnya. Iya. Nanti saya ketemu di sini tadi saya ambil nafas, terus itu saya sadar, oh iya sebenarnya saya itu dengan seperti itu saya sudah bisa meringankan beban saya itu seperti itu. Jasa sekali ya Pak Yanto. Iya. Pak, kemudian adakah kekuatan dari Pak Yanto untuk mencapai tujuan yang tadi Pak dikatakan? Saya sih sebenarnya orangnya biasa tuh, tapi ketika saya menghadapi masalah ya mau nggak mau kan saya harus berpikir kencang ya, karena setiap orang itu mesti punya masalah. Tapi terkait dengan hal saya ini kemarin saya setelah melakukan praktek pembelajaran itu saya dikritik dengan asesor dan juga bisa dapat pemasukan. Nah itu kekuatan saya bisa mengontrol emosi saya. Kenapa saya betul memang saya mungkin keliru menurut Pak asesor, tapi menurut saya sih itu ya bukan masalah sih. Menurut saya sudah benar, saya sudah melakukan sesuai dengan kurikulum gitu kan saya. Iya. Lalu Pak, adakah peluang atau kemungkinan yang bisa dilakukan oleh Pak Yanto? Ada Bu yang dilakukan saya itu kan kemarin saya sedikit cerita itu mengenai masalah itu karena saya melakukan pembelajaran itu ternyata runcingnya masalah itu saya tidak menggunakan sumber belajar atau media belajar itu tidak menggunakan buku teks, hanya satu buku teks saja. Karena padahal kan kepinginnya Pak saya mungkin untuk menggunakan beberapa sumber atau buku teks gitu. Iya. Pak asesor menginginkan bahwa Pak Yanto itu hanya menggunakan satu buku teks atau satu sumber belajarnya saja ya Pak. Kemudian Pak Yanto setelah kita ngobrol seperti ini, adakah rencana dari Pak Yanto untuk memperbaiki ini? Sebelum ke rencana sih gini Bu, tadinya kan saya di awal itu melakukan pembelajaran kepada siswa itu kan hanya menggunakan satu buku teks itu. Terus pada saya sudah sesuai dengan kurikulum sebenarnya. Yang penting anak itu happy, asik, bahagia. Saya juga anak-anak lebih cenderung ke saya putarkan video atau nonton tayangan-tayangan yang asik gitu kan. Sekiranya saya sudah sesuai sih asik gitu. Tapi kok ternyata masih ada sedikit masukan dari Pak asesor kalau saya harus menggunakan buku teks. Tapi saya juga sadar berarti saya itu memang ada baiknya juga dari Bu dikatakan, oh iya saya itu harusnya memakai buku teks atau karena anak kan mungkin beda-beda ya Bu, ada yang suka video, ada yang suka menulis, ada juga yang suka gambar. Itu yang cowok itu malah seringnya menggambar gambarnya Pak Guru bagus enggak. Saya juga nggak kepikiran ke situ. Ternyata anak itu bermacam-macam. Mungkin dari Pak asesor itu kan juga memberikan masukan terkait dengan belajar saya. Terus saya sih rencananya kemarin setelah saya di Pak asesor bilang kepada Pak pengawas dan kepala sekolah, rencananya sih saya ingin nantinya mengutarakan permohonan maaf saya yang pertama kepada Pak asesor itu melalui kepala sekolah atau melalui Pak pengawas karena yang punya kan beliau jangan jauh. Itu rencana saya seperti itu ya. Ada kira-kira ini ketika kita melakukan atau merencanakan sebuah kegiatan pastinya tentunya ada hambatan. Kira-kira adakah hambatan yang bisa menghalangi rencananya Pak Yanto? Ya tentu Bu, karena seperti saya itu kemarin saya sudah melakukan praktek pembelajaran itu mungkin menurut saya sudah sesuai dan sudah bagus. Ternyata saya ada hambatan ketika Pak
mahasiswa itu bilangnya seperti itu kan, berarti itu ada satu hambatan. Jadi ini ya Pak Komunikasi. berusaha. Ya. Lalu solusinya bagaimana Pak untuk apa namanya tadi berusaha untuk komunikasi dan sebagainya? Ya solusinya tentu saja saya tidak bisa langsung berkomunikasi dengan Pak siswa itu sendiri. Ya. Saya mesti akan melibatkan orang lain. Tentu saja di situ ada Pak guru kepala sekolah dan juga Pak pengawas. Nanti saya akan berusaha untuk komunikasi untuk memintakan permohonan maaf saya kepada Pak siswa itu. Selain rencana itu kan saya juga nanti akan begini Bu, akan apa ya komunikasi, jelas selalu komunikasi agar saya itu menjadi lebih bagus itu sebenarnya. Keren sekali ya Pak, luar biasa ini. Kemudian Pak ini adakah prioritasnya Pak ini dari yang direncanakan Pak ini? Prioritas itu ada, saya akan memprioritaskan siswa saya dengan pembelajaran seperti berdiferensiasi mungkin ya, karena siswa menginginkan bahwa saya kok cuma satu buku teks saja toh Pak, apakah siswa itu kok cuma nonton video. Nanti akan saya diferensiasikan Bu, nanti akan saya tanya kembali ke siswa bahwa anak itu suka apa dan usahakan untuk berjalan seperti itu. Kalau strategi yang diterapkan Pak ini bagaimana? Strateginya saya akan yang paling dekat saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat kelas Bu. Nanti di kelas lain saya tahu bahwa anak itu dulu di kelas 10 kelas 4 itu saya sukanya apa, nanti saya akan berkomunikasi dengan gurunya itu. Nanti kan biar saya tahu oh ini sukanya ini sukanya ini seperti itu. Biasa sekali ya Pak ini. Sepertinya obrolan kita hari ini sangat menarik sekali. Saya tanya ini. Kemudian Pak ini jangka waktu yang dibutuhkan kira-kira berapa? Jangka waktu tentu ini tidak semudah mengembalikan tangan ya Bu, karena ini baru kemarin saya mendapatkan teguran dari Pak siswa itu. Terus saya akan berusaha yang pertama untuk berkomunikasi ketika rapat, kan setiap hari Senin kita akan mengadakan rapat bersama kepala sekolah setelah kita melaksanakan. Dan nanti keluhan saya ini akan saya tuangkan kepada mereka dan saya akan meminta bantuan kepada mereka juga. Mungkin untuk jangka waktu sih mungkin nanti kita lihat untuk perbedaan ketika saya menemukan satu sumber dan menemukan beberapa sumber dari sini. Mungkin nanti dilihat setelah UTS ini ya, setelah UTS ini kan kayak gitu. Terus nanti kedepannya ketika pas semester pertama itu mungkin nanti bisa seperti itu. Dan ini Pak ya, kemungkinan kan apa namanya pasti ada ukuran keberhasilan dari ini atau ukur keberhasilan dari yang direncanakan oleh Pak yang ini. Tentu Bu, karena tadinya kalau pikiran tadi ketika bertemu Nani ini saya menggunakan satu buku teks, nanti kok ketika saya mengambil referensi anak suka apa, mungkin kan ketika anak lebih bahagia, lebih nyaman, lebih suka dan lebih gembira, maka anak itu akan lebih berhasil. Itu keberhasilan, kalau ukur keberhasilan saya di situ. Ketika saya berdiskusi dengan teman-teman sejawat untuk melakukan koreksi buat diri saya dan juga kepada teman yang lain, itu mungkin keberhasilannya akan lebih luar biasa. Iya, benar sekali Pak Dianto. Begini Pak, kalau misalkan nih ada gangguan yang datang, kira-kira bagaimana Pak Dianto untuk mengantisipasinya Pak? Oh iya, gangguan sih harus selalu ada ya Bu. Ketika tadi suruh menggunakan sumber karena di sini kan terbatas, di sini kan sekolah kami mungkin di pojok, tapi kami selalu berusaha itu nanti. Terus gangguan itu mungkin kalau saya sih justru pada diri saya sendiri Bu. Kadang saya kan terpancang dengan waktu karena saya juga selain mengajar sebagai wali kelas, saya juga dibebani pekerjaan yang untuk administrasi SD Bu, seperti dapodi, terus aset barang dan juga lapor bulan dan juga pegawai itu saya akan itu mesti di diri saya sendiri. Saya akan berusaha untuk gimana caranya agar saya ini tidak terbatas. Iya Pak, keren sekali. Ini ngobrolnya kita sudah panjang lebar sekali ya Pak. Itu akhir obrolan kita. Kira-kira nih sebagai bentuk tanggung jawabnya Pak Dianto, komitmen apa sih yang ingin dikomitmen oleh Pak Dianto? Iya,
tentunya komitmen saya itu saya akan melakukan hal yang sudah saya lakukan itu tetap akan saya lakukan. Terus yang kedua saya akan menambah seperti tadi yang sudah diusulkan oleh Pak mahasiswa bahwa saya harus menggunakan beberapa sumber dan juga kolaborasi dengan teman sejawat atau kepala sekolah dan juga dengan siswa atau bahkan dengan murid-murid. Itu saya akan terus berusaha untuk itu dan terus akan masukkan menjadi guru yang baik dan gimana yang dekat dengan siswa dan menyenangkan, asik juga gitu. Keren sekali Pak, sangat menginspirasi ya Pak. Pak, kira-kira adakah pihak yang dapat membantu Pak? Tentu Bu, karena kemarin saya juga setelah saya dikritik sama Pak mahasiswa itu, saya tidak akan melangkah. Nanti saya takutnya salah langkah juga. Setelah saya ketemu dengan teman ini, nanti saya akan bekerja sama dengan teman-teman. Teman saya mesti membantu, utamanya yang guru yang sebelumnya atau di kelas sebelumnya ini sangat siap membantu demi keberhasilan siswa, terutama lingkungan sekolah ya, ada sekolah dan juga guru-guru yang lain ini untuk keberhasilan siswa. Ya, sesi terakhir ini Pak, kira-kira bagaimana dengan tindak lanjut dari hasil coaching hari ini Pak? Untuk hasil coaching di siang hari ini Bu, saya merasa luar biasa. Ternyata oh iya ya, saya bisa menemukan jawaban itu. Oh iya, ketika saya bisa mengontrol kondisi saya, kenapa sih saya sudah menggunakan sesuai kurikulum, saya sudah menggunakan. Ternyata iya, ketika kita merasa bahwa kita masih banyak kekurangan dan banyak kesalahan, ternyata lega juga gitu. Iya, luar biasa. Iya, lega sekali. Terima kasih sekali Bu atas waktunya ini. Saya bisa merasa lega dan nyaman. Ya, sama-sama Pak, itu kembali kasih. Selalu berbahagia Pak. Insya Allah saya selalu bahagia. Karena bahagia itu adalah kunci segalanya. Iya, jadi bahagia pun bisa membuat kita awal muda juga Pak. Iya, terima kasih. Semoga aku iya, terima kasih Pak. Iya, ini masih ada satu hal ini yang saya tanyakan. Apakah Bu Noni besok di lain kesempatan punya waktu ketika saya menanya undangan? Iya, bisa sekali ya, mungkin bisa diaturkan untuk waktunya. Nanti kita bisa ngobrol lagi dalam kita permasalahan Pak, bisa mencari solusi terbaik dari versinya Pak sendiri. Iya, terima kasih sekali Bu atas waktunya sehingga bisa dilakukan. Oke, ini saya lihat sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat lancar. Jadi saya juga melihat Pak juga sangat semangat dan memotivasi sekali. Nah, dari apa yang sudah dilakukan tadi, kira-kira ini sudah melaksanakan seperti yang tadi kita rencanakan, punya prinsip kita dan kompetensi yang disampaikan atau digali itu menurut bagaimana? Untuk ini ya Pak, alur dari coaching yang kita ada tujuan, terus identifikasi masalah, lalu hingga sampai ada ke tanggung jawab, itu menurut saya sendiri tadi kalau ada yang sempat terbolak-balik, tapi hanya satu sih yang menurut tadi itu soal ini Pak, sebelum ke aksi nyata itu saya sudah ke aksi nyata terus balik lagi ke identifikasi. Iya. Oke, tidak apa-apa. Berarti guru sudah cukup paham alurnya. Saya mungkin tadi sedikit terbalik atau kembali lagi. Ya, untuk kedepannya mungkin guru bisa lebih belajar lagi bagaimana menurut secara lebih detail akan nanti guru ini bisa paham ketika nanti bertemu lagi dengan Pak Rianto atau dengan guru-guru yang lain, coach yang lain, sehingga lebih lancar dan lebih memahami alur proses kita. Mungkin selain itu belum ada ini Pak, saya tanya sebelum saya melakukan coaching, kita kan sempat berdiskusi tentang prioritas mana atau kompetensi mana yang ingin digali secara lebih spesifik. Jadi saya memilih pertanyaan yang berbobot, lalu yang kedua itu
ini Oke, ada iya, question Pak. mungkin. Maaf pendengar yang baik, ya pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar yang baik, apakah sudah masuk ke itu Pak? Ya, saya tadi melihat dari observasi yang saya lakukan tadi Gubernur ini sudah cukup menanyakan tentang pertanyaan berbobot dan menggali kompetensi yang disampaikan oleh Koji tadi Pak Yanto. Saya lihat Gubernur sudah bagus sekali sehingga Pak Yanto benar-benar mengeluarkan apa yang dia rasakan, kemudian mengeluarkan ide-ide yang dia punya. Ini saya anggap sebagai penilaian berbobot, jadi Gubernur sudah bagus. Kemudian yang kedua, pendengar yang aktif, tapi Gubernur juga sudah cukup aktif karena bisa saling bertukar informasi dalam hal bertanya dan memberi jawaban sehingga kalian itu merasa nyaman. Menurut saya ini suatu kompetensi Gubernur yang sudah sesuai dengan kompetensi pendengar aktif. Seperti itu Gubernur. Ya, terima kasih Pak. Oke, itu aja ya Gubernur ya. Semoga nanti bisa lancar dan kira-kira di pertemuan berikutnya Gubernur juga bisa bertemu dengan saya. Iya. Baik aja Gubernur, terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak Pak Anwar atas observasinya yang bisa membangun saya menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Gubernur, selamat siang.